cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh pilih sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema wujudkan generasi muda Islam berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW yang bertempat di desa Rambak Kulon, Rambatan Kulon, Kecamatan Pulau Bener, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu rahimakumullah, beli jambu dapatnya duren. Hai orang Indramayu, kamu keren. Mohon maaf agak larut malam karena perjalanan yang sangat panjang dan begitu ramainya kondisi lalu lintas di jalan. Tapi saya melihat di sini ada banyak wajah-wajah bahagia. Kenapa? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Berbahagia karena malam hari ini acara kita Maulid Nabi di desa ini alhamdulillah menjadi salah satu acara yang terpilih disiarkan di acara TV saya, Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV. Lah itu anak-anak BTV itu. Maka mbak-mbak yang belum sadar ini masuk TV, silakan untuk mendandani wajahnya yang sudah kelihatan lusuh karena dandan dari jam 5 sore. Ibu bapak yang saya muliakan, kita berbicara keteladanan. Kiai itu tugasnya ternyata bukan untuk ditiru, tapi kiai itu tugasnya adalah untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Cara mengajaknya bagaimana? Disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Karakternya kiai itu apa? Alladzina yangduruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Yang namanya kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Siapapun itu. Dengan orang baik ya harus sayang, dengan orang jelek juga harus sayang. Dengan santri harus sayang, dengan preman dan gali juga harus sayang. Makanya kenapa jamaah saya itu dari berbagai macam lapisan. Santri banyak, jamaah banyak, preman banyak. Bahkan banyak preman yang tinggal di Indramayu juga ikut saya. Mau Hercules. Kemarin dari pondok saya, dia bilang sama saya, di Indonesia itu yang bisa merintah saya cuma 2, kata dia. Yang pertama Menhan Prabowo Subianto, karena dia yang membawa dari timur ke Jakarta. Kemudian yang kedua yang bisa merintah Hercules adalah Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Bapak kan kasih tahu, Hercules itu anggota premannya di Jakarta ada berapa Pak? 1 juta anggota. Kenapa Hercules hormat sama saya? Ya, karena saya tidak hanya nuturi, tidak hanya nasihati, tapi ngasih contoh. Saya dulu sebelum kenal Hercules di Jakarta, saya biasa dikeroyok sama puluhan preman dan saya nggak mundur. Kenapa? Di belakangnya sumur. Mundur kecemplung motor.
Prinsip dari Imam Al-Ghazali adalah kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Gak boleh dibeda-bedakan. Mau dia peminum, mau dia pemabuk, mau dia penjual keroto. Apa itu penjual keroto? Pakan manuk. Siapa? Ya lonte. Itu harus dipandang dengan kacamata kasih sayang. Nah, kan penjual keroto. Keroto gue pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Riga. Nah, maka keteladanan itu menjadi penting. Memang kiai tidak untuk dicontoh, tapi ngajak untuk mencontoh. Tapi pantasnya orang yang aja-aja, ya jadilah orang yang pantas untuk dilihat. Dan ternyata ajakan yang paling dahsyat itu bukan dengan nasihat, tapi dengan contoh dan perilaku. Maka saya bilang, kamu mendidik anak dengan nasihat itu gak akan berhasil. Tapi mendidik anak dengan contoh dan perilaku pasti akan berhasil. Contoh, saya itu bisa tahlilan, bisa yasinan, bisa berjanjenan, bukan karena belajar, tapi karena ketika saya kecil ikut bapak ke masjid. Bapak berjanji, saya ikut berjanjenan. Bapak yasinan, saya ikut yasinan. Bapak tahlilan, saya ikut tahlilan. Tanpa sadar, karena sering ikut Pak jadi hafal. Bapak ke masjid, saya ikut ke masjid. Bapak sholat, saya nabuh beduk masjid. Akhirnya bapak saya jengkel, pukulnya beduk disimpan sama bapak saya. Akhirnya begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, ini pukulnya. Kan orang tua zaman biyen langkah sempakan. Ya sarungan tok. Ora katokan, orang zaman biyen. Kamu pasti juga nggak katokan. Nggak percaya? Ayo sepil. Maka kemudian kita disyaratkan dalam Al-Quran, pantas-pantasnya orang ngajak itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu artinya apa? Ngasih contoh. Dan problemnya adalah banyak orang tua yang tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kalau hari ini kita ngomong generasi muda, selalu saja mas, anak-anak muda itu selalu jadi sorotan. Buktinya apa? Selalu kita bahas kenakalan remaja, nggak ada istilah kenakalan orang tua. Padahal yang nakal itu tidak hanya anak remaja atau anak muda, yang tua juga berpotensi nakal. Kalau anaknya yang nakal, orang tuanya bisa ngasih nasihat. Pertanyaannya, kalau orang tuanya yang nakal, siapa yang bisa ngasih nasihat? Nggak bisa. Anaknya, alah, kalau anak nasihat orang tua, cah cilik gaya. Orang tua dikandani cah cilik, goblok teman. Makanya dulu ada istilah, guru kencing berdiri, murid kencing. Salah pak, guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya, makmum. Ya melu-melu ya. Nah, saya dulu itu pak, kecil, ikut kencing berdiri. Malah kencingnya bikin angka 8. Cis. Itu kenapa? Karena kakak saya kencingnya kayak gitu. Cowok itu kan kencingnya keren, bisa lompat pagar. Bisa pak. Kalau cewek nggak bisa pak. Saya itu membedakan ini kencingnya cewek atau kencingnya cowok. Itu nggak perlu lihat orangnya pak, cukup dari suaranya. Nah, itu beda pak. Kalau cowok curut gitu kan. Kalau cewek yes. Yes itu kalau masih gadis. Kalau udah tua-tua apalagi janda pioh. Saya kemarin malu betul di Jakarta, masuk hotel, ke toilet. Ternyata begitu saya keluar toilet dicegat sama perempuan. Salah, ini toilet wanita. Ini toilet perempuan. Kenapa Anda masuk? Saya jawab dengan santai. Ini juga untuk perempuan, Bu. Saya bilang gitu kan. Mikir. Perilaku inilah yang penting. Maka saya bilang apa? Nasihati anakmu dengan akhlak dan perbuatanmu, bukan dengan kata-kata dari kamu.
Maka Bapak Ibu, problemnya adalah tantangan zaman berubah. Kalau kita lihat tantangan zaman saya dulu ke atas, umur 40 tahun ke atas. Anda tahu umur saya berapa? Saya kemarin tanggal 5 Agustus baru ulang tahun yang ke-17. Cangkemnya orang ngandel. Yang bilang orang ngandel pasti janda. Kelihatan cangkemnya ngebas. Saya itu ngelihat janda atau gadis mas, itu nggak perlu lihat statusnya, cukup lihat bagaimana cara pegang mic, itu saya tahu. Kalau gadis perawan pegang micnya begini, aku zizi. Kalau janda kayak iya, kan pengalaman. Yang ngono kayak ini ganteng temen, tutupnya kopi pink, menjijikan. Aku zizi. Saya tadi pengajian di Anjatan itu kopinya asin. Cangkemnya apa? Bujuk sisan. Ada orang minum kopi serius. Aku mau jadi kopinya. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa saya. Saya kalau sebelum kopi Pak pasti bilang di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua, satu kopi, dua istri. Nomor 3 Indramayu. Saya itu kalau orang Indramayu itu ingat salah satu pejabat Mabes Polri itu orang dari Indramayu, keturunan Indramayu. Sekarang jabatannya Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum. Siapa? Bintang 3, Komjen Ahmad Doviri. Itu polisi terbaik Indonesia, lahir dari Indramayu. Polisi baik, bisa ngaji, hormat sama kiai. Namanya Ahmad Doviri. Anak polisi lagi ya? Oh, polisi ini kumisnya ya Allah. Ini siapa ya? Nurani, Kapolsek sama Pak Dan Ramil. Kalau saya Danjuk Jaran. Maka Ibu para rahimakumullah, pertanyaannya kenapa yang harus diteladani Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu ibarat etalase. Beliau dari awal sampai tuanya sejarahnya tertulis dengan rapi. Anda bandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu Pak, masa lahirnya ada ceritanya. Begitu dewasa sebelum Nabi itu terputus ceritanya. Makanya para pendeta tuh nggak tahu ceritanya Yesus, Nabi Isa yang mereka anggap Yesus, itu masa dewasanya kayak apa nggak tahu. Karena dari lahir, tahu-tahu sudah tua, remajanya nggak kelihatan. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad dari lahir sampai menjadi pedagang, masa remaja, kemudian menikah, jadi orang kaya, jadi nabi, sampai beliau meninggal dunia, sejarahnya nggak ada yang terpotong. Anda bisa baca dalam kitab Sirah Nabawiyah, ini komplit. Dari lahir kejadiannya apa, yang kita kenal dengan tahun gajah, sampai beliau meninggal dunia, itu ceritanya nyambung. Maka salah satu mukjizatnya orang Islam itu apa? Salah satunya adalah begitu banyak orang Islam yang hafal dengan kitab suci Al-Quran. Saya itu punya teman pendeta banyak. Salah satu pendeta top di Indonesia yang teman saya itu adalah pendeta Gilbert Lumindau. Beliau merupakan pendeta dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Salah satu gerejanya yang ngundang saya dulu ceramah di Jakarta Utara tahun 2021. Saya ceramah viral karena saya ceramah tepat di bawah patung Yesus. Keluar gereja saya langsung dimaki-maki sama orang Indonesia. Miftah kafir. Saya ditanya gimana Gus dikafir-kafirkan? Hurra bapak sahadat maning. Enteng temen ya. Saya dibilang Miftah goblok. Saya jawab hurra bapak goblok bae laris kowe pinter ora payu. Goblok bae laris. Buktine
Buktinya kampung dia ngundang Inyong ya antri-antri. Kenapa nggak cari ustadz yang lain saja? Karena ibu-ibu janda tidak bisa move on dari ketampanan saya. Tapi bohong. Sebenarnya dia itu suguhannya ke temen ya. Jadi kalau ngaji bukan badok. Saya curiga kalau suguhannya banyak gini biasanya amplopnya tipis. Ini gobloknya panitia ya. Kursinya dhuwur, mejanya enggak. Jadi kiai ngombene kayak sapi jerit. Dulu mejanya ya dhuwur di gitu. Kenapa kayak sapi? Kamu di akhirat dihisab kamu sama malaikat. Kamu besok dalam kubur akan ditanya sama malaikat. Namanya siapa? Apa? Dadin. Elek teman kayak ini. Sesek Dadin gara-gara main meja. Ndak teman dihisab orang malaikat. Hei Dadin, kamu dulu ngasih meja gunta rendah ya? Langsung Dadin jawab, kamu nanya. Buk cangkem. Lah Nabi Muhammad itu menjadi sosok yang komplit untuk dicontoh. Maka kenapa Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Karena dari masa kecil, remaja, dewasa, sampai menjadi pengusaha sukses, sampai menjadi nabi, komplit Pak. Anda pengen menjadi pengembala kambing, Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Anda pengen menjadi pedagang, jelas Kanjeng Nabi seorang pedagang. Bahkan beliau mengatakan 9 dari 10 rezeki berangkat dari perdagangan. Makanya baca nom-nom, kalau kamu nggak punya jabatan, nggak jadi PNS, nggak jadi camat, nggak jadi lurah, kamu dagang. Karena 9 dari 10 jalan rezeki adalah dagang. Umur 25 tahun Kanjeng Nabi menikah, sudah dalam keadaan kaya. Maka sebenarnya ini sindiran bagi orang yang mengatakan kalau tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Berarti kok ada banser dari Indramayu, usia 25 tahun kamu belum kaya, berarti kamu bid'ah. Kalau harus nyontoh Kanjeng Nabi, usia 25 tahun kamu harus kaya Pak. Padahal jarang pemuda umur 25 tahun sudah kaya. Dulu ada di Bandung 25 tahun kaya, murah banget, tapi ditangkap sama polisi karena kasusnya penipuan. Kalau harus sama dengan Nabi, orang menikah itu nggak boleh Pak kurang dari 25 tahun atau lebih dari 25 tahun. Karena Nabi menikah di usia 25 tahun. Itu artinya kalau banser usia 30 tahun belum menikah, itu bid'ah dolalah masakin. Ada banser tua yang belum menikah? Umurnya pira? Patang puluh pira? Eman-eman temen. Masa titit karena bedanya karo kelana. Nguyuh tok. Inyong bae sing wis rapi pengen nambah anak goblok. Kamu jangan bilang nambah istri, nanti istriku lihat bahaya. Karena aku setia. Saya itu tidak mau menikah lagi bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya menjaga perasaan istriku. Maka wahai para suami, jagalah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Betul? Bilangin, makanya sama istri jangan macam-macam. Cewek itu Pak, itu hobinya cuma 3: ngemil, ngemol, ngomel. Makanya cewek paling tidak suka dengan laki-laki dengan 3 tipe: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Makanya ini jomblo jangan-jangan dompetnya kosong. Saya doakan Mas Banser, sejomblo-jomblonya kamu segera berakhir. Amin.
Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Banjir jomblo tak suwuk ben rapi muah. Nangkape pinter mantan copet ya. Calonnya yang mana? Oh iya, calonnya dikasih. Ini calonnya. Nikah di sini aja sekalian, tak nikah. Yang ngasih mas kawin saya wis. Bapak, kamu janda apa gadis? Gadis. Telepon bapak kamu, Pak, tolong pasrah sama Gus Mita. Ini kuburan wis mati. Kalau kamu nikah walinya siapa? Kakaknya ada nggak? Selesai, ya kakaknya ada, maju ke sini tak kasih mas kawin. Ayo cok, ini cok. Ayo. Ayo, itu gadisnya ke sini, kakaknya mana? Jadi, ini saksinya banyak. Daripada setelah kiamat. Berarti mbaknya, tak kasih mas kawin, yang bayarin mas kawin saya. Ternyata mas sama mbaknya beda pemikiran. Masnya mikir mbaknya, mbaknya mikir aku ya. Sakit teman pansan jomblo. Nah kamu ditolak mulu sih. Ya mak, lu macam kamu pas-pasan. Ya Allah, kamu nikah dengan banser loh. Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Yang jelas kalau kamu nikah dengan banser, kuat push up-nya. 40 tahun kemana-mana lili. Dia dari aja pengen nambah. Masa 40 tahun ngerasake sabun tok. Jadi ngelakem koyo ngene ngene goblok. Ya udah kamu pegang seterusnya. Sampai selesai ya. Kalau ada temen tidak keliru ya. Ini jadi yang rodok standar dikit, meja aja kecil, apalagi amplop. Nah, saya mau berbicara anak-anak muda supaya minimal akhlak kita tidak jauh-jauh banget dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masa depan Indonesia itu tidak tergantung bapak-bapak ini, tapi kalian yang muda-muda itu. Makanya Allah itu senang dengan orang tua yang ngaji, tapi lebih senang dengan anak muda yang ngaji. Allah itu senang dengan orang tua yang subuhan, tapi Allah lebih senang dengan anak muda yang subuhan. Makanya mbak-mbaknya kalau cari imam yang baik gampang, carilah laki-laki yang mau subuhan di masjid. Itu pantas jadi imam. Tapi faktanya yang mau subuhan di masjid-masjid, yang tua-tua meh mati-mati. Aki-aki. Coba lihat aja yang mau subuh di masjid, kan tua-tua. Saya pernah yang ada usia 70 tahun. Allah Akbar. Yang muda kemana itu? Betul? Yang muda micap rumah dan sholatu khairum minan naum, malah dijawab ente sholat tidak naun-naun. Cangkem. Saya dulu Pak jadi takmir masjid Pak 5 tahun. Setiap subuh yang adzan saya selama 5 tahun, karena saya dulu James Bond, jaga masjid dan kebun di kampungnya orang Muhammadiyah 5 tahun. Makanya saya ngerti betul amalan orang Muhammadiyah, karena saya 5 tahun ikut Muhammadiyah, nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas langkah selamatan. Orang tahlilan, orang badokan. NU sama Muhammadiyah kan bedanya satu, anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Hai guys, itu Muhammadiyah itu biasanya. Begitu saya nikah dengan orang NU, langsung saya gemuk, berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa? Karena orang NU titik-titik mangan, yasinan, mangan, tahlilan, mangan, manakipan, mangan, maulutan, mangan, sholawatan, mangan,
tanggane laran jeruk didongake mana sing laran mati mangan maning hitung dina lho cangkeme NU mangan bae iya pasti temen cakmu enggak Pak lanjut Pak ini agak kari bangsan lemu ya mangan bae Pak Camat ini Pak Camat oh Pak Camat di mana oh Camat di belakang oh Camat aja lemu nanti lembunya kayak iya di bidang meteng ya asli lebih gede Pak Camat nanggung jadi anak penelitian mau lanang mau tangi gede biasanya manuknya cilik kayak gini orang percaya ayo sepil saya dulu pernah sebesar Pak Camat itu Pak Camat mohon maaf berat badan berapa Pak Camat oh 97 saya dulu 108 kilo Pak saya bisa kurus seperti sekarang gara-gara termotivasi itu cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil makanya sekarang Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya cakep cakep mbak ini yang deleng gue cakep kawan sepi matamu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah amin makanya beda NU dan Muhammadiyah nggak ada masalah dulu masa kecil saya berantem gara-gara bilangan terawih akhirnya begitu dewasa mulai diskusi NU dan Muhammadiyah mengenai berapa rakaat jumlah bilangan terawih diskusinya sampai malam apa yang terjadi alhamdulillah malah nggak ada yang terawih bahkan diskusi ya NU Muhammadiyah bedanya kunut tapi alhamdulillah kalau di loh bener sudah nggak ada orang yang berdebat gara-gara kunut nah kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di loh bener sudah jarang yang sholat subuh imamnya siapa? Sing lemu Pak Camat nanti lungguh baik susah iya kita meteng ya halo Pak Camat dulu sini banyak buru-buru ngapa ya pasti malu perutnya besar sini aja paling kalau saya sini Pak Camat I love you beli tomat dapat jahe iya dapat Camat gede perutnya salah Camat umurnya bila Pak Camat 49 ya 2 tahun lagi 2 tahun lagi 51 kamu berapa? 35 kamu tua temen ini obain 42 masih ganteng kayak dia 35 tua temen kita doakan Dadin panjang umur jadi orang sedihnya mati kamu hidup sendiri Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah Bapak NU Ibu Muslimah Nasionalnya mati, mari kita akhiri pengajian kita.
cek mati. Cek. Ini mic saya sendiri. Makanya tulisannya di sini ada UGM, GM, Germo. Itu seni tak goblok temen Germo. Cek. Tukang sone ndi? Wis dibayar dong sone. Kalau belum saya bayarnya. Kamu sama son berapa? Oh gratis aja kamu. Ini daden membati. Harus ngomong bayar, kurang ajar temen iki ya ini dibati. Gin. Ini bener soalnya gratis. Nah, sini tukang solnya tak kasih duit penghargaan. Sini. Kasih untuk monsol gratis. Mana tukang solnya sini? Tak kasih uang. Sini tak kasih uang. Soalnya tukang solnya makan ngaji nguyu cewek. Ngaji nguyu cewek. Kita kasih uang, masa son gratis? Itu jadi gak enak. Sini tukang son. Mencolok. Lemu nih ya Allah. Mungkin lemu ya. Menurutnya sih. Kamu son, kalau sewa kayak gini biasanya berapa? Ngomong larang tak terus tidak semua. Tidak, biasanya berapa? Murah temen 100, kita kasih 500. 5. Dan enggak 5 coba dihitung. Ya, ngitungnya tok. Mudah-mudahan sonmu jadi son yang paling besar. RT. Ya udah sana, ya saya jeruk biji. Tukang son rampok dia. Camate dijimat supaya nggak korupsi, ya Pak Jangan. Lurahin. Oh kubur, ini kubur, tak kasih duit. Walau kuning dari pengembang ya. Dijimat ya, benar korupsi ya. Arahnya siapa kuburnya? Guswanto. Cangkem mereka sama orang. Ya kelas siapa kubu? Nggih, jimat benar korupsi. Son dibayar malah bosok. Balik kita. Balik Gus. Becal Gus. Drone ora. Cek. Dibayar malah modar. Ya, terus ke aku. Kurang matane. Mau jalan lagi. Ini modal. Lurah rahane undang pengajian, lurah numpang. Ya undang dewek ya. Oh, sing wani ngundang Gus Miftah panitia, kumune numpang. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Kalau ini namanya Kuwu, Pak Kuwu ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Kuwu jangan dikubur sebelum mati ya. Cek. Dibalikkan kayak tadi. Cek. Apa dibalik? Reka ngajinya ngeson. Ayo, selawat lagi. Bapak Eno Ibu Muslimah, Kakang Ansor Ade Fatayat, Ade Fatayat.
saben malam mulai talilan pada gawa rahmat goblok pilih rahmat apa berkat? Talilane saben malam mulai talilan pada gawa salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kecamatan Lo Bener ngundang Gus Miftah Pak Camate lumayan gagah sombong anak gajah atus ning belik najan gagah manuke siapa tadi namanya? Siapa? Rambatan Kulon ngundang Gus Miftah Pak Kune lumayan gagah anak gajah mangan gorengan najan gagah ora urunan jalan mani urunan keprimen besok pengajian diri ya Pak Lurah yang ngundang pengajian rawan bayar ngebayar kalau BLT minimal BPJS ya lurahnya bikin SKTM surat keterangan tanda miskin ya Allah kita cakapnya ngapa ya nah supaya kita mau jadi generasi yang baik tadi saya bilang generasi ke depan Indonesia itu ya kita nah, bukan yang tua-tua maka disebutkan inna fiyadi subani amrul ummah di tangan pemuda urusan umat wa fi aqdamiha hayataha orang tua harus mendorong anak-anak muda supaya mampu berkarya ingat anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya betul guncang dunia sekarang enggak Pak berikan kepada aku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala ini gantengnya kuhunya serigalanya karena mani baik nah masa depan bangsa ini tergantung pemuda nih maka besok tanggal 27 Oktober saya punya acara sama Pak Jokowi di Jakarta bersama 16.000 milenial acara Sumpah Pemuda saya diminta ceramah kajian kebangsaan saya itu bulan Oktober diundang Pak Presiden 2 kali 1 acara Sumpah Pemuda 2 acara Forum Investor Dunia yang ada di Jakarta investor dunia ngumpul di Jakarta Gus Miftah yang disuruh ceramah siapa yang ceramah? Kader muda Nahdlatul Ulama tahun kemarin pas launching BTV Forum Investor Dunia ngumpul di Jakarta yang ceramah saya bulan Oktober ternyata tahun ini kembali saya diminta bagaimana investor-investor mau menanamkan uangnya di Indonesia kalau yang undang presiden tebal kalau rambatan kon semurah ditawar suruh bayari sound system lurain jaluk camate pada masa ngundang pengajian kayak ini diangsur goblok temen gak apa-apa ya
Wih jalur duit ya tak ini. Ini ketemu ketua panitia deh. Cuma ada janda yang mau uang. Aku kalau janda aku nggak mau ngasih, maunya nafkahi. Iya. Apa bedanya Gus Miftah sama Pak Camat? Kalau Gus Miftah tebal dompetnya, Pak Camat tebal perutnya. Kamu keteng kabeh. Santai aja. Mati. Sound system dibayar malah muter-muter bang. Udah, kita pulang pengajiannya yuk. Tak lapor ke Pak Kapolsek yuk. Kapolseknya kumisnya, ya Allah. Kapolsek sama dan Ramil kasih semua satu-satu jimat. Ini Pak Kapolsek. Dan Ramil sini kalau Kapolsek babinsannya gue kalau Pak Kapolsek supaya jadi Kapolsek yang amanah. Ya, jimat. Selamat dong. Fik dia lele bukan buaya. Kiai kok sudah temen ya. Kiai dum duit. Ya sudah. Kiainya presiden. Kiainya Kapolri. Kiainya Prabowo. Bayarnya batin nganggo kalung, kayak sapi korban. Si pengajiannya maaf ya Bu. Bunda di sana. Tenang itu. Kuwu nyalon mani modalnya pisang. Kere temen. Nah. Ngaji. HP. Bangkrut ya. Banser tak kasih uang sini Banser, perwakilan yang paling jelek. Oh ini yang paling jelek, maju sini. Tak kasih uang. Pinjamnya apa? Banser tak tes, apal Pancasila apa ora? Itu apa masa Banser apal Pancasila? Ceknya mati mana? Sekarang uang saya masih banyak. Kiai kaya. Sini kamu, duitnya mana? Barang-barang apa Mete? Aku simpan. Barang-barang dompet. Sudah lorok tadi gitu. Ya, malu beli malu sini kamu berdiri nggak apa-apa. Banser kok rasa ngaceng. Ngaceng. Berdiri. Jenenge siapa? Andri. Umurnya pira? Itu mas. Orangnya tua temen ya. Belum nikah? Oh belum. Kelas berapa sekarang sekolah? 12. Cita-cita pengen jadi apa? Ortopedis. Voli. Apa? Main voli. Oh pemain voli. Kamu jadi bolanya. Karena poli itu lebih diterima sama ibu-ibu daripada poligami. Sudah, kamu tanya. Sebutkan 5 nama pahlawan. 1, lu cinta Luna. Masalah ngerti pahlawan ya. 1. Ya sudah, sebutkan 3 nama menteri. Ada modar maning. Masa nggak ngerti menteri sama sekali? Sekolah. Nggak ngerti. Ini sekolah yang ngendi ya? Menteri yang populer itu menteri apa yang populer tuh? Menteri Pertahanan. Akademik.
Tukang bonus. Jadi yang ngerti. Oh diwer nembe tahu. Goblok temen ya. Nama Kuwu Rambatan Wetan. Darsono Gus. Siapa? Darsono. Darsono. Kayak jambu Darsono ya. Salah sok. Manu kamu gitu. Rambatan Wetan Darsono bukan. Rambatan Tulan jadi siapa? Kuswanto Gus. Kuswanto. Kuswanto. Bojone pira sae? Cici Gus. Udah kamu baca Pancasila, sampe nggak apa kan? Buk, masa banser ngerti Pancasila. Apalagi mau Menteri Pertahanan Prabowo. Pancasila kalau ngatur Pancasila. Ya semakin itu geden ya. Ayo Pancasila ditirukan orang segini banyak. Pancasila. Ayo. Nggak apa-apa Pak Isen. Kita kasih uang dulu. Kita kasih uang. Dolar Amerika. Ayo Pancasila. Pancasila. Alah. Baca Pancasila. Yang tegas. Pancasila. Nyebut Ponco ngono. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kerakyatan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, Tarik napas 1 jam, baru dikeluarkan. Jangan tegak-tegak. Biasa baik. Keempat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda itu cewek apa cowok? Iya. Cowok kan burung goblok. Udah, nitip uang untuk banser, beli rokok. Ya, beli banser ya. Waduh bang, kok ini KPI 1 juta untuk banser. Ini untuk kamu, ini untuk kamu sendiri. Waduh, mulai bangkrut kita. Amplopnya pasti. Itu rompak baik. Biar apa Kiai Sugih. Apa? Saya kira gini, sekawan diundang Prabowo. Jangan. Pada kedatin. Murah ditawar. Pak, aku salaman karo banser berdarah ya, diculik kerja gimana ya. Tangan kamu mengandung rabies malah kayak asin. Nah sekarang anak-anak Dra kenapa? Wong saya sholat kamu nggak ngiringi kok, minta duit. Ya nanti tak sangoni ya, tak sangoni jeruk. Santai ya gini, atur ini sangoni 500. Sini perwakilan 1. Deleng manuknya sepi ya. Dan nemu temen ya. Pakai mic Pak Lurah, Pak Wu, pinjaminya Pak Wu. Namanya siapa? Faisal. Umurnya pira? 25. Wes rabi. Burung. Ya durung manu kecil. Pekerjaannya apa Faisal? Satpam. Oh kamu satpam. Di mana kerjanya? Di Indramayu. Oh di Indramayu. Kamu gemuk mulai umur berapa? 13 tahun. 13 udah gemuk. Iya. Sama ini gede mana? Lemu temen nih. Kamu makannya sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sekali makan banyak nggak? 3 piring. Itu Itu menunggu siapa wedus ya? 3 piring. Udah,
Sebutkan 3 nama idola kamu. Gus Miftah, Oh, sorry, bukan Dadin. Tak ajar Dadin. 2. Habib Syekh, 2 bisa. 3. Habib Zainal Abidin. Wah, Aja nih. sudah. Untuk anak hadroh, kita kasih 500.000. Anak hadroh bukan kamu. Keputusan ini untuk kamu. Udah, mudah-mudahan pulang gurunya hilang ya. Sudah sana. Lo suat menang ya. Abang Aning, ya? Apa? Ibu-ibu, kan kamu sudah tua. Terus tua maka duitan. Apa? Dulanangan. Segala-segala siapa ya? Panitia. Kebalik goblok. Kamu yang ngasih saya, malah saya yang ngasih kamu. Yes. Ini tak kasih satu hadis yang memotivasi kita untuk menjadi baik. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan menjadi orang baik. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Panitia baik dicintai sama Allah. Camat baik dicintai sama Allah. Kuwune baik dicintai sama Allah. Pak Kuwu Guswanto baik apa buruk? Saya napa awon? Awon apa saya? Mereka budelan jenazah. Saya kelihatan Pak Kuwu ini orang baik. Senyum saja dari tadi. Ya maklum karena sedekahnya bukan uang tapi senyuman. Nesu santet pisan. Saya bacakan satu hadis dalam kitab Usfuriyah. Ini supaya kita menjadi orang baik. Karena orang baik itu tidak hanya dicintai oleh Allah, tapi juga dicintai oleh Rasulullah. Jadi polisi yang baik dicintai oleh masyarakat, betul? Polisi Indonesia itu keren. Zaman Sambo itu kepercayaan masyarakat Pak turun sampai 20%. Sekarang sudah kembali 80%. Tepuk tangan tuh Pak polisi. Polisi itu tugasnya 3: melayani, mengayomi, melindungi. Melayani, bikin pelayanan yang mudah aja, kayak bikin SIM dibuat susah, belibet. Tes SIM itu tes yang paling menjengkelkan. Makanya kenapa Pak Kapolri langsung merubah cara membuat SIM. Lah masa bikin SIM Pak, tesnya jalannya digawe muter-muter kayak lanteng, kayak muter-muter. Setahu saya belok itu cuma 2 kali, kalau nggak ke kanan ke kiri. Lah ning kantor polisi belok kayak muter meneh muter kayak angka 8 kayak giyek loh. Pak polisi kalau bikin SIM jangan susah, tak kerok kumismu kapok. Bikin SIM dipersulit, begitu nggak bisa jatuh nggak lulus, datangnya sama polisi sini tak bantu bayar maning. Oh sok teman, betul? Tapi sama Pak Kapolri sekarang dirubah, nggak boleh membuat susah masyarakat. Nomor 2, polisi yang paling saya benci itu 1, polisi Cilukba. Lampu merah belok kiri, tahu-tahu di depan iya. Goblok temen ya. Operasi lalu lintas itu ada undang-undangnya Pak Kapolsek ya. Iya nggak boleh cari-cari. Saya pernah belok kiri dicegat, iya. Langsung helm saya buka. Oh Gus minta mata nih, aku yang ngomong ya Pak. Nggak boleh. Itu namanya tidak melayani, tidak melindungi, tapi mencari-cari. Jadi Kuwu juga sama. Orang datang ditanya ada yang bisa dibantu. Orang datang malah ditanya ada yang bisa dibagi, cangkem. Makan tahu minumnya susu. Aku I love you. Lumayan 1.000. Apa kata Nabi dalam kitab Usfuriyah supaya kita jadi orang baik? An Kulaibin bin Jazim bin Hazim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya qaumi
Utlubul jannata bijuhdikum, wahai umatku, kata Nabi, carilah surga dengan sungguh-sungguh. Semoga semua yang hadir diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Amin. Anda diakui jadi warga negara Indonesia itu membanggakan, apalagi kalau diakui orang Indonesia umatnya Kanjeng Nabi. Maka setahun yang lalu, Pak, kan kiai-kiai itu kalau mau Agustusan itu dikumpulkan di Istana Negara, namanya Istighosah Kebangsaan. Ada majelis Hubul Waton Minal Iman, itu ketuanya orang Cirebon, namanya Kiai Mustafa Akil. Lah kiai-kiai se-Indonesia itu pasti diundang, yang top-top itu. Tapi saya nggak pernah datang karena Mas Jafar bareng ngaji. Tapi saya ingat ceramahnya Kiai Ma'ruf setahun yang lalu. Negara di dunia yang paling banyak masuk surga besok adalah Indonesia. Kenapa? Karena warga muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Kenapa banyak masuk surga? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan yang paling banyak mengucapkan tahlil negara di dunia adalah Indonesia. Makanya saya yakin orang Indonesia besok paling banyak masuk surga. Amin. Kita doakan Pak Kuwu masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi pada pengajian Pak Kuwu mate. Yang lucu Pak Kuwu, saya ditanya sama anggota DPR, bener Gus, orang Indonesia besok masuk surga paling banyak? Iya. Kalau anggota DPR besok masuk surga apa enggak Gus? Saya jawab, anggota DPR juga termasuk yang masuk surga. Bagaimana dengan DPR yang korupsi Gus? Saya jawab, DPR korupsi tetap masuk surga. Akhirnya begitu DPR korupsi masuk surga, diprotes sama Kiai Indramayu. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi masuk surga? Dijawab oleh malaikat, Pak DPR kamu yang sabar, Pak Kiai kamu yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Sedih banding. Ada dewan yang gini. Dewan ini gini, kena juga. Makanya jangan korupsi Pak Dewan. Pak Dewan apa dia? Dewan, daripada Indramayu, partainya apa? Oh, ini orang nggak lolos di DPR RI ini. Ketuanya katanya ini Pak Usman Sabta. Ada 2 partai di Indonesia yang pernah minta saya jadi ketua umum. Salah satunya Pak Usman Sabta. Gus, jadi ketua umum partai? Enggak pantas. Partainya Gus Miftah cuma 1, Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Tapi nggak lolos di KPU karena singkatannya nggak bagus. Cangkeme. Partai Ekonomi Lemah Indonesia, disingkat jadi Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatannya nggak bagus, apalagi lambangnya. Saya itu nggak mau partai-partaian Pak. Saya mau dijadikan ketua umum partai. Saya nggak mau. Mas Prabowo itu datang ke pondok saya, Gus doakan saya jadi presiden, Gus minta saya minta jadi menteri agama. Saya nggak mau, merasa nggak pantas. Kenapa? Karena kalau saya jadi menteri agama Pak, saya nggak bisa pengajian. Karena waktu saya habis ngurusi kementerian. Maka saya bilang, Mas, saya nggak usah jadi menteri, cukup jadi presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Kuwu Guswanto. Ya apa-apa wong nyalon maning kok. Taiwangi Pak Kuwu. Tapi yang undang pengajian dewek. Kuwu numpang. Numpang 1.000. Kuwi bisik-bisik karo kancane. Sesuk rasa ngundang maning. Ora apa-apa kuwi ora urunan. Ya qaumi, utlubul jannah bijuhdikum. Kejar surga dengan sungguh-sungguh. Termasuk cara sungguh-sungguh itu bagaimana? Ya jadi orang Islam yang baik. Saya itu nggak sepakat Pak DPR, Pak Lurah, Pak Samad. Kiai itu nggak usah berpolitik, itu juga salah. Kalau kiai nggak ada yang berpolitik Pak, maka politik isinya semuanya orang jelek. Kiai itu boleh berpolitik, karena kalau orang baik nggak mau berpolitik, maka politik isinya semuanya orang jelek. Kita itu nggak bisa lepas dari dunia politik Pak. Contoh,
Sekarang ada undang-undang untuk pondok pesantren, ada hari santri, itu juga produk politik. Anda itu bisa sekolah, ada peraturan sekolah MTS, itu juga produk politik. Orang baik silakan berpolitik, tapi istiqomah dengan kebaikanmu. Yang salah itu kalau orang baik masuk politik malah hilang kebaikannya. Selama orang baik istiqomah dengan kebaikannya, berpolitiklah. Kalau mbak-mbak ini dinikah sama politikus, kamu selamanya perawan. Karena janji-janji mau dicoblos, nggak dicoblos-coblos. Karena kebanyakan janji. Makanya politikus rata bojone perawan, rata dicoblos. Kakek janji. Kalau Pak Camat ya bojone bolong. Tanpa janji dicoblos Pak Camat ya. Saya itu belum bisa Pak masuk dunia politik, tapi saya mendorong Pak orang baik untuk berpolitik. Pak Lurah, jadilah politikus yang baik sebagai lurah, betul? Lurah itu gampang kok dianggap baik, selama dia bisa menjaga dua hal, lurah pasti selamat. Apa dua hal? Satu BLT, dua dana desa, selamat. Kan lurah rata-rata di mana masalahnya apa Pak? BLT untuk orang miskin. Tapi lucunya orang Rambatan Kulon punya mobil ngakunya miskin. Punya sapi sak kandang ngakunya miskin. Wong ya tekar. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih. Sing jilbabnya abang insya Allah lebih parah. Kan itu temen jilbabnya abang kacamata ireng. Malah kayak tukang pijat. Kacamatanya abang, kacamatanya ireng, jilbabnya abang, nganggu masker, kapan merongos ya. Utlubul jannata bijutikum, ngejar surga itu dengan baik Pak. Pak Lurah ngejar surga ya dengan kebaikannya sebagai lurah, amin. Pak Camat ngejar surga, kebaikannya sebagai camat. Ketua panitia ya sama. Kita kan sama-sama di atas panggung, tapi ingat, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan takdir yang berbeda. Takdir Inyong jadi ustadz, ngurusi artis, selebritis. Loh, jarang-jarang loh Pak Kiai Eno ngurusi artis itu jarang. Nyatanya artis-artis kalau Inyong manut. Jama Inyong artis-artis jadi Corbuzier, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pakaiannya seksi tapi ya sholat. Nikita Mirzani pakaiannya seksi tapi ya sholawat, ya gede. Pahalanya goblok. Apa? Jenengan tahu Pak, Nikita Mirzani itu alumni Gontor Putri. Dia kelas 3 sanawiyah keluar. Kalau seandainya Nikita Mirzani itu selesai Gontor, mungkin gedenya kayak Mama Dede. Curhat Mama. Itu ya sholat. Dan itu ya manut taat, walaupun tatonya di mana-mana. Ya, makanya kita itu kadang-kadang melihat orang hanya dari penampilan fisiknya saja. Betul? Nah, saya itu sabar Pak ngurusi orang kayak Nikita Mirzani. Contoh lagi sekarang yang lagi rame Lucinta Luna. Idolanya Lurah Kuwu. Loh, ya mungkin dia salah, tapi kita nggak punya hak untuk menghakimi Lucinta Luna, betul? Alaihissallahu biahkamil hakim. Biarkan apa yang menghakimi. Kalau lanang apa wadon ya harus rasa ditakoni. Kayak dulu zaman rame-rame ini Godorce Gamalama mau meninggal dunia, kan wasiat itu Pak Kuwu minta dimakamkan secara perempuan. Saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah setuju? Enggak. Kenapa? Karena Dorce itu laki-laki. Nama aslinya siapa Pak? Dedi Yuliardi Ashadi, panggilannya Dorce. Itu laki-laki. Emangnya kenapa Gus kalau laki-laki meninggal dimakamkan secara perempuan? Ya nggak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau laki-laki ya dimatikan laki-laki. Laki-laki sama perempuan memakamkannya beda Gus, beda. Kain kafan lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya perempuan itu sudah mati saja masih boros, apalagi masih hidup. Makanya pengajian ya aneh-aneh. Bajunya putih seragam, jilbabnya abang seragam, kacamatanya nireng, malah kayak tukang las.
Oh Bu Camat. Bu Camat. Paling seragamnya tulisannya durung lunas. Beda Bu. Sholat jenazahnya laki-laki sama perempuan beda apa enggak? Beda. Kalau laki-laki yang mati hada, perempuan hadihi. Mendoakannya juga beda. Kalau laki-laki yang mati Allahumma fir lahu, perempuan Allahumma fir lah. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hu ha. Laki-laki mati arane apa? Almarhum. Wadon mati arane almarhumah. Laki-laki almarhum, wadon almarhumah. Banci aluminium. Pokoknya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing dengan sungguh-sungguh. Karena kullukum ra'in, kamu itu pemimpin. Lurah jelas yang dipimpin sedesanya, camat jelas yang dipimpin seloh benernya. Maka semakin tinggi jabatan seseorang, pertanggungjawabannya juga semakin berat, Pak. Wong sa Indonesia kia, siapa besok hisapnya yang paling berat? Ya Pak Jokowi. Makanya jadi presiden itu tidak mudah. Tapi lucunya apa? Banyak orang pengen jadi presiden. Saya itu dengan calon presiden tiga-tiganya kenal baik semua, Pak. Pak Prabowo saya sangat dekat, sering undang saya ngaji, sering dia minta saya nasihati. Mas Anies Baswedan saya dekat, teman diskusi. Mas Ganjar saya juga dekat. Saya bilang jadi presiden itu tidak mudah. Bang presiden itu imamnya negara kok. Jangankan imamnya negara, imam sholat lo susah. Sekarang Pak jadi imam sholat itu susah. Kenapa? Mau ngimami sudah di demo sama imamnya, aja suwe-suwe. Loh, bener nggak? Makanya kalau Anda bayangkan jadi Pak Jokowi ya susah. Makanya jangan gampang kritik kalau nggak tahu faktanya. Betul? Siapa bilang mudah mau imam sholat baik diprotes ya? Apalagi jadi imam negara. Tapi kemarin pas Ramadan yang mimpin Indonesia sempat saya 5 menit. Karena pas acara forum silaturahim ketua umum parpol bersama presiden dan ketua umum partai, Gus Miftah diminta ceramah dan imami sholat duhur. Maka hari itu yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Wow. Karena Pak Jokowi jadi makmum sholat saya. Saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi nurut, nggih Gus, bagus. Minta saya takbir, Pak Jokowi yang melu takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi yang melu rukuk. Saya sujud melu mani. Saya salam, Pak Jokowi salam. Rampung salam saya bilang cie manut inyong cie. Pak Jokowi jawab cuak. Berat jadi lurah pada udah, apalagi presiden. Makanya kita itu jangan semena-mena. Saya itu paling nggak suka ya Pak anak-anak sekarang itu. Presidenmu siapa? Jokowi. Nggak pantas li. Siapa presidenmu? Bapak Jokowi. Enak Pak. Siapa lurahmu? Bapak Guswanto. Ya mending. Siapa? Guswanto. Masa rupanya kayak kota infak ya. Jangan. Lurah ketemu yang rawan. Menjadi yang terbaik itu juga termasuk utlubul jannata bijuhdikum. Kemudian dilanjutkan hadisnya. Wah, robu minan nar bijuhdikum. Larilah dari neraka juga dengan sungguh-sungguh. Bu, kuncinya surga bagi perempuan itu gampang banget. Manut sama suami. Kuncinya surga bagi laki-laki juga gampang. Apa? Pantaslah jadi imam yang untuk diikuti. Banyak makmum yang gak manut sama imam. Kenapa? Karena imamnya gak patuh. Siapa imamnya yang gak patuh? Guswanto. Bukan. Bisa maning balik dari ini.
Ya daripada balik sama di maning. Jimat maning Pak Lurah, jimat maning. Lu sabar di sisi ya. Ikhlas. Susah temen. Cangkeme ngombe sekali manuk. Lah imam itu yang pantas diikuti sama makmum. Makmum yang baik itu yang manut dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Setuju. Saya ulangi alon-alon. Makmum itu perempuan, laki-laki imam. Makmum yang baik yang manut dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Tetap setuju. Berarti bagi laki-laki semakin banyak makmum semakin baik. Setuju Bu? Tadi setuju. Langsung sing kacamata ini dicopot. Wahrabu minan nar bijudikum. Yang membuka pintu neraka bagi perempuan itu apa? Keberaniannya kepada suami, ngeyelnya sama suami. Hei perempuan, rungokna kupingmu. Betul? Saya jawab, betul Gus, pengalaman rumah tangga pribadi. Kamu tahu istri itu kepanjangannya apa? Istana tempat ridho ilahi. Kamu tahu suami itu kepanjangannya apa? Semua uang adalah milik istri. Loh, tapi saya itu sepakat, keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Sepakat nggak? Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Makanya uang saya itu di rumah yang megang istri, tapi istri saya nggak pernah berani pakai uang tanpa izin suami. Beda sama orang Rambatan Kulon, sudah pintar mencari uang. Dimanapun suami nyimpen pasti ketahuan. Loh, kalau saya sayang sama istri Pak, sama istri saya itu kan berobat setahun sekali ke Malaysia untuk penyembuhan kansernya. Alhamdulillah sembuh. Setiap kali berangkat saya bilang, Beb, istri saya jawab, iya say. Bukan sayang sih, saya tahu nirrojim. Kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat. Terus niatnya apa Bah? Kamu jalan-jalan saja belanja. Beli apa kayak? Makanya istri saya berangkat pamit tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Karena aku sayang sama istriku. Nah, wong wadon saiki Pak, kalau belanja itu nggak perlu ke mall. Istri saya nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang. Wong wadon. Kok keting aku ini. Dan perempuan tuh aneh Pak, bajunya sak lemari. Tapi begitu mau berangkat ngaji bingung, katanya nggak punya baju. Betul Bu? Bajunya baru-baru belum dipakai. Perempuan itu kan kalau mau apa-apa harus matching Pak. Jilbabnya harus sama dengan bajunya. Nanti tasnya menyesuaikan. Bajunya putih ya sempaknya putih. Beda kalau laki-laki kayak Pak Camat, kayak Pak Lurah, kayak Pak Ku. Wah, simpel, baju satu, celana satu. Paling nggak sempakan Pak Ku. Ayo sepil. Orang apa-apa 200.000. Nah, termasuk orang yang bersungguh-sungguh itu cirinya bagaimana? Dirampungnya hadis ini kok. Fa inna jannata la yanamu talibuha. Maka sesungguhnya surga itu
tidaklah tidur para pencarinya. Maka mohon maaf, orang yang hebat itu salah satunya mengurangi tidur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu rambatan kulon, loh bener jam segini Anda masih terjaga, insya Allah calon penghuni surga. Keren. Makanya saya itu tidur sehari semalam Pak Lurah, itu paling cuma 2 jam. Karena saya tahu betul Kanjeng Nabi itu mengurangi tidur. Lah Kanjeng Nabi itu tidurnya sedikit, makannya sedikit. Beda kalau Pak Camat, sedikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Apalagi cah kayak mau Faisal, ya Allah, sekali makan 3 piring, ya Allah. Gunung Merapi pindah ke piring Faisal. Paham kan orangnya gede, manuknya kayak pentil. Fa innal jannata la yanamu talibuha, maka sesungguhnya surga itu tidaklah tidur para pencarinya. Maksudnya nggak tidur itu apa? Ya malamnya digunakan untuk ibadah. Makanya pengajian kayak gini kamu jangan aduh kok sampai malam. Insya Allah mata-mata yang terjaga karena belajar agama, hidupnya akan dijaga oleh Allah. Amin. Wa inna naro la yanamu haribua. Sama. Sesungguhnya orang yang lari dari neraka itu adalah orang-orang yang mengurangi tidurnya. Jadi ya mohon maaf Pak, ternyata mbah-mbah kita dulu tuh jarang tidur, maka mereka sakti-sakti Pak. Lah kita itu sekarang kebanyakan tidur. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang Pak? Orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan, karena kurang makan. Lah orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Orang dulu tuh sehat-sehat karena mengurangi tidur. Orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan tidur. Makanya aku nggak nyuwun Pak Camat ya. Saya itu kalau lihat orang gemuk itu saya bully itu supaya termotivasi untuk menjadi sehat. Saya dulu gemuk banget Bu, berat badan saya 108 kilo. Saya olahraga, saya ditanya sama istri, kenapa Bah olahraga? Ini menjaga investasi Tuhan. Saya dulu umur 30 tahun, berat badan saya 108 kilo. Metabolisme tubuh saya seperti orang 55 tahun. Jadi orang itu Pak kalau gemuk, kebanyakan karbo, itu walaupun muda kelihatan tua. Tapi kalau orang suka olahraga, menjaga pola makan, sekarang usia saya 42 tahun. Tapi metabolisme tubuh saya seperti orang 27 tahun. Ini Pak. Engkol goblok panco. Ini kira apa malah ngene. Saya tuh kalau gini Pak Camat, Pak Lurah, olahraga saya kenceng Pak. Kalau saya naik sepeda itu bisa 100 kilo. Kalau besok saya puasa, karena saya sehari puasa sehari tidak, itu menjaga investasinya Allah. Kalau saya sampai usia 60 tahun masih gelem puasa, saya masih mau olahraga. Usia 60 tahun pasti saya masih muda. Tapi kalau saya nuruti nafsu makan saya, ya mohon maaf, pasti kelihatan tua. Hati-hati. Makanya orang Jawa itu kalau bisa ngatasi urusan perut, insya Allah selamat. Karena sekarang banyak penyakit berangkat dari perut. Dan orang punya banyak masalah berangkat dari bawah perut. Betul? Cangkeme danding dengkol gitu loh. Dure dengkol goblok. Makanya kemarin ada cewek punya masalah pakai jilbab, bikin konten di TikTok, ngemut es krim. Ya masalah, karena berkaitan dengan bawah perut. Apa itu? Dengkol. Terus ke titik mana ini? Insya Allah selesai jam 5 pagi. Kuat? Inyong sing modar. Terus ngaji amplopnya jelas. Sangun ini dirampok karo pakku. Amplopnya nggak jelas. Oh, katanya panitia amplopnya jelas, isinya yang nggak jelas. Untung besok lusa diundang sama Pak Prabowo Sangun dolar. Undang gandim ya. Rupiah, bebus. Ini degan kayak sapi jengke. Ini pengajian akan saya ingat-ingat sampai mati. Ini degan sampai jengkeng. Unik Guswanto.
Wa innal jannata mahfufatun bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disenangi. Contoh, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi. Abot, kon ngaji sampai bengi abot. Makanya orang loh bener itu banyak, tapi yang ngaji orang segini. Maka ini termasuk orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Tuhannya. Berarti apa? Anda berhasil melakukan yang tidak disenangi oleh setan. Berarti jenengan kabeh kacane malaikat. Amin. Makanya kemarin heboh di Lampung gara-gara pengajian Gus Miftah di belakangnya ada penampakan. Katanya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, bener Gus itu Kanjeng Nyi Roro Kidul? Saya nggak tahu. Tapi kalau bener bagaimana Gus? Alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah bertaubat. Bukti ini mau ikut pengajian. Siapa tahu tahun depan Nyi Roro Kidul jadi pengurus muslimat cabang Segoro Kidul. Besok kalau bikin pengajian yang diundang Pak Camat ke Segoro Kidul, begitu balik tinggal nama. Ya kayaknya Nyi Roro Kidul sering harus yang lemu-lemu. Ya manuknya kayak pentil ya disuntik. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, Pak. Punya uang disuruh sedekah, itu kan tidak disenangi, Pak. Betul, Bu? Nah, coba sekarang, kalau ini pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Kan tidak disenangi kan? Ya. Lihat munyuk kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai, infaknya 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Anda lebih menghargai kiai apa kunyuk? Kunyuk. Makanya dikasih pisang senengnya minta ampun. Kan temennya kunyuk. Langsung ramani nangkap. Takut biar ini kancane kunyuk. Surga itu nggak menyenangkan, Pak. Waktunya dagang disuruh sholat, nggak menyenangkan. Punya uang disuruh zakat. Ada potensi korupsi, nggak boleh korupsi. Itu nggak menyenangkan. Ingat, Pak Guru, Pak Camat, Pak Kapolsek, orang Indonesia itu aneh. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi, zizi. Ada korupsi, kolu. Ingat Pak Lurah, lebih baik tangan kamu kotor hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Di Indonesia itu banyak problem apa? Jalan rusak. Saya mau tanya, yang merusak jalan itu siapa? Mobil mewah apa mobil besar? Mobil mewah. Yang rusak jalan di Indonesia itu bukan truk, tetapi mobil mewah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Loh, gak bahaya tak? Hurra, cah kendel loh. Kandani Pak Jokowi yo. Cuak. Gak jangan nesu Pak Lurah, karena kurang ngarani awakmu. Oke, moga-moga Lurahnya selamat. Besok nyawang dadi maning, pengajian ngundang Gus Miftah, amplopnya BPJS. Dilanjutkan terakhir, sudah jam 2:30. Lanjut subuh. Pengajian suwe-suwe dirampok maning, durinya ngiteng. Lurah rampok, camatnya rampok, Faisal rampok. Nandi nih. Bangsa rampok. Saya ngurah rampok mau jilbab abang. Beli bawang minumnya susu. Hai jilbab abang, I love you. Susuan. Makan bawang minumnya susu. Jilbab abang, ababmu mambu. Wa innan naro, lah ini sebaliknya. Kalau surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, sebaliknya. Wa innan naro mahfufatun bil ladzati wasyahawati.
tetapi neraka itu dikelilingi dengan kenikmatan dan syahwat. Makanya di dunia yang kelihatannya menyenangkan malah itu kadang-kadang berpotensi neraka. Mabuk kita ini nikmat, neraka. Pacaran nikmat, neraka. Lucunya anak muda sekarang apa? Nikah yang murah ogah, pacaran yang mahal Ayo, lebih mahal pacaran apa nikah? Nikah. Pacaran bro, nikah itu di KUA gratis, pacaran mahal. Betul? Terus pacaran, boncengan motor, tuku bakso, sewa kamar, iya. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah lanang saiki durung ijab wis wani bocah sing iki. Seneng rapi nduk. Makanya mbak-mbaknya kalau ketemu sama cowok, mas bilang kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngaku ini muslimah, seneng ini melumah kalau Abang. Awe bik. Pak Bu seneng ini melumah. Saya ngobrol siapa? Masa ketemu Pak Buahnya kan orang baik-baik. Kalau tidak konangan. Falatul hiyannakum anil akhirah. Maka jangan sampai kesenangan dan syahwat itu membuat kalian lupa terhadap akhirat. Makanya kenapa mekanisme Islam kalau syahwat disuruh segera menikah. Bicara lanang rumah kiye. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang punya kemampuan falyatazawwaj, segeralah menikah. Cowok yang rajin kirim WA akan kalah dengan cowok yang mengajak perempuan segera ke KUA. Dia yang datang kepadamu membawa coklat akan kalah dengan dia yang membawakanmu seperangkat alat sholat. Ingat cewek, lelaki yang menangis karenamu mungkin dia tulus mencintaimu, tetapi lelaki yang menangis karena dosa, yakinlah dia adalah takdir terbaik untukmu. Wong lanang rungokke, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia tidak ditakdirkan untukmu. Cuaks. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system tidak gade oke, kita wujudnya cewek tidak gade oke diuntal kancane. Siapa sih nguntal? Guswanto. Maning. Fala tulhiyannakum anil akhirah. Ingat, jangan sampai kesenangan dan syahwat membuat kita melupakan akhirat. Dan saya hakul yakin, tahu betul dan menjadi saksi bahwa orang loh bener termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Sudah jam 4:30, pengajian dianggap selesai. Aku capek. Jadi kemarin subuh kan kamu tahu kemarin pondok habis ulang tahun. Kayak kemarin ulang tahun pondok bagi-bagi umroh gratis 21 tiket umroh gratis. Masih sampai besok Pak tanggal 8 saya masih punya acara besar. Semudah-mudahan mungkin ini keturunan mulyane kabeh. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha
hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah sallallahu la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alam sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia, Pak Lurah, Pak Guru, Pak Camat semuanya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.